Welcome back to channel Todopedia, dan kalau sebelumnya kita udah bahas ya 20 saham bagus dan high dividend untuk investasi di tahun 2025, dan kontennya itu gue bagi jadi 3 part. Nah, di video kali ini gue bakalan jelasin ke kalian gimana sih caranya gue milih 20 saham terbaik untuk dividen investing. Apa aja bahan pertimbangannya dan gimana proses seleksinya, itu bakalan gue kasih tahu ke kalian di video kali ini. Ya, jadi stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa lihat produk-produk digital yang tentunya berguna banget buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia untuk kalian bisa dapat benefit yang lebih banyak lagi. Di antaranya ada stock pick terupdate, saham-saham pilihan untuk investasi. Terus kalian akan dapat juga video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, caranya langsung aja masuk ke link yang di bawah, bit.ly/join membership Todopedia. Nah, setelah kalian join, kontennya itu bisa kalian akses di playlist konten khusus membership yang ada di channel page Todopedia. Di situ setelah kalian join, kalian bisa langsung download, kalian bisa langsung dapatkan benefitnya semua ada di playlist itu. Oke, kalau gitu yuk kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi gue bakalan jelasin ya gimana caranya gue milih saham-saham yang bagus untuk dividen investing, yang videonya itu kemarin udah gue bikin total ada 3 part. Ya, nah jadi gue bakalan share ada beberapa parameter-parameter yang gue jadiin bahan pertimbangan untuk gue itu milih saham-saham yang terbaik untuk dividen investing. Ya, nah kita akan mulai untuk bahas dari parameter yang pertama, yaitu prospek bisnis yang bagus dan juga berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang dividen investing, itu kan kita invest di saham. Saham itu bukan cuma sekedar mesin uang, bukan cuma sekedar mesin dividen, tapi juga ada bisnis yang ada di belakangnya. Yang artinya teman-teman juga harus ngelihat kondisi bisnis yang ada di belakangnya. Gitu ya, bukan cuma sekedar mesin uang atau mesin dividen. Gitu ya. Nah, di dalam parameter ini gue mau share beberapa poin yang gue jadiin bahan pertimbangan gitu ya, gimana caranya gue milih saham-saham untuk parameter yang pertama. Oke, jadi gue masuk ke poin yang pertama, yaitu gue pilih emiten untuk sektor batubara. Itu gue pilih emiten-emiten yang juga ada transisi menuju green energy dan renewable energy. Ya, jadi gue milih emiten-emiten yang memang dia juga ada ngerjain proyek energi terbarukan. Kenapa kayak gitu? Karena gue nggak cuma ngelihat emiten batubara itu cuma sekedar mesin dividen yang gede, gitu ya, potensi dividennya gede, tapi gue juga mau emiten batubara yang sekiranya itu bisa sustain dalam jangka panjang, terutama ya ketika sekarang ini udah terjadi transisi dari energi fosil batubara gitu ya menuju energi yang lebih hijau, energi terbarukan. Ya, jadi gue akan milih emiten-emiten yang memang sudah jalan menuju renewable energy. Dan untuk emiten-emiten yang masih fokusnya batubara terus gitu ya, gue nggak akan pilih. Mau sebesar apapun dividennya, gue nggak akan pilih. Nah, contohnya adalah AADI, BSSR, GEMS, itu emiten-emiten yang gue ngeliat kayaknya belum ada transisi menuju renewable energy. Jadi mereka masih fokus untuk ngembangin infrastruktur tambangnya, ngembangin logistik tambangnya gitu ya, tapi masih fokus di batubara. Sedangkan untuk PTBA, ITMG itu mereka udah ngerjain proyek pembangkit listrik tenaga solar atau surya, dan untuk KKGI itu udah ada pembangkit listrik tenaga hydro dan mini hydro. Jadi mereka udah OTW menuju renewable energy, makanya gue lebih milih tiga saham yang sebelah kanan, PTBA, ITMG, KKGI daripada GEMS, BSSR, AADI. Gitu ya. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua adalah gue milih emiten dengan cash dan juga current aset yang jumbo dan juga minim utang. Nah, ini tentu penting banget ya. Kita penting banget untuk melihat kondisi balance sheet dari perusahaannya. Gitu ya. Kita mau bukan cuma dia rajin bagi dividen, tapi ke depannya dia masih punya potensi untuk terus bagi dividen. Ya, emiten-emiten yang kayak gini, yang kondisi balance sheet-nya bagus, cash-nya gede, current asetnya gede, ya bahkan jumbo, utangnya juga kecil, itu contohnya ada KKGI, Demas, IPCM, IPCC, ITMG, Toto, dan SPTO. Ya, nah
kondisi kayak gini, di mana cash-nya gede karena asetnya itu jumbo dan utangnya itu kecil, tentu itu memberikan ruang gerak yang lebih luasa untuk emiten itu bisa bagi dividen yang gede ke investornya, gitu ya. Dan tentunya dia bisa terus-menerus lanjut untuk bagi dividen untuk bertahun-tahun ke depan. Logikanya kayak gini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian punya satu perusahaan, ya uang cashnya banyak, terus kalian punya utang itu kecil, kan kalian bingung juga gitu ya, cashnya mau dipakai buat apa. Oke lah, mungkin bisa buat pengembangan bisnis, buat ekspansi bisnis masih bisa, gitu ya. Tapi tentunya kan kalian juga mau memberikan yang terbaik dong buat investor. Nah, makanya dengan cashnya banyak, karena asetnya banyak, tentu itu ngebuat ya kita sebagai, misalnya kalian sebagai bisnismen, tentu kalian pengen cash itu kalian kasih ke investor dalam bentuk dividen supaya investor ya semakin minat untuk beli sahamnya, gitu kan, logikanya kayak gitu. Ya, jadi dengan dia cash-nya banyak, karena asetnya banyak, tentu itu memberikan potensi, itu memberikan ruang gerak yang gede untuk emiten itu bisa bagi dividen yang gede buat investornya. Ya, dan pertimbangan yang ketiga itu adalah gue pilih banyak saham perbankan ya teman-teman ya. Dari 20 saham, ya itu 7 diantaranya adalah saham perbankan. Nah, kenapa gue milih banyak saham bank? Yaitu karena saham bank itu punya potensi prospek pertumbuhan yang bagus untuk kedepannya seiring dengan ekonomi Indonesia yang masih bertumbuh. Ya, dimana perbankan itu adalah motor atau penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, kalau ekonomi Indonesia itu masih bertumbuh, artinya perbankan pun potensi pertumbuhannya masih cukup bagus. Ya, mungkin perbankan ini dividen yield-nya nggak segede batubara ya. Batubara mungkin bisa di atas 10%. Kalau perbankan mungkin typically di 7-8 atau 9% ya dividen yield-nya. Tapi perbankan itu dia punya potensi pertumbuhan bisnis yang lebih oke menurut gua untuk jangka panjang. Makanya itu juga gua jadiin pertimbangan untuk gua milih saham perbankan itu cukup banyak. Dan ada 7 saham bank dari total 20 saham yang bagus. Gitu ya, jadi gua berusaha untuk pilih saham-saham yang bukan cuma bagi dividen gede, tapi dia bisa seterusnya bagi dividen gede, prospek bisnisnya bagus, dan bisnisnya itu juga bisa sustain dalam jangka panjang, yang mana tentunya itu bisa memberikan keuntungan yang besar buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang. Oke, next kita masuk ke parameter yang kedua. Parameter yang juga gue pakai untuk milih saham yang terbaik untuk dividen investing. Ya, parameter yang kedua itu adalah fundamental yang terbaik. Jadi gue mau saham-saham perusahaan yang punya fundamental yang terbaik, bukan cuman sekedar fundamental bagus. Kalau cuman bagus doang, itu opsinya banyak banget. Tapi kalau untuk bicara yang terbaik, ya tentu perlu seleksi lebih lagi. Nah, untuk parameter yang kedua ini, penerapannya itu kurang lebih kayak gini. Jadi ada beberapa saham-saham yang high dividend, contohnya kayak saham MPMX, ya itu gue nggak masukin ke dalam list. Ya, kenapa kayak gitu? Karena meskipun MPMX ini dividennya gede, tapi menurut gue ya masih banyak emiten lain, masih banyak saham lain yang kinerja bisnisnya, kinerja fundamentalnya itu lebih bagus daripada MPMX, ya. Terus juga ada juga yang dividennya lebih gede, gitu ya. Contohnya misalnya kayak Astra sama IPCC. Nah, ini kan terkait sama industri otomotif ya, teman-teman ya. Nah, untuk MPMX memang dividennya gede, ya, tapi menurut gua kinerja bisnisnya itu setelah gua timbang-timbang lagi, ya itu kalah dari Astra dan juga sama IPCC. Ya, dimana MPMX ini salah satu concern yang gua jadiin alasan kenapa gue nggak pilih itu adalah profit marginnya kecil, ya, dan juga return on equity-nya itu juga agak-agak kecil kalau dibandingkan sama Astra dan IPCC, gitu ya. Dan juga tentunya ada saham perusahaan lain yang dividennya lebih gede dengan kinerja bisnis yang lebih bagus, contohnya itu kayak ITMG, gitu ya. Jadi MPMX ini kenapa nggak gue pilih? Karena meskipun dia kinerjanya lumayan oke, tapi masih banyak opsi lain yang lebih bagus dan juga lebih besar dividennya. Contohnya ya kayak ini ya, Astra, IPCC, ITMG, gitu ya. Jadi gue bukan cuma milih yang bagus doang, bukan asal bagus, tapi gue juga milih yang terbaik, gitu ya. Gue berusaha untuk pilihin yang terbaik supaya teman-teman juga kalau misalnya kalian mau bikin portofolio investasi, kalian invest itu di saham-saham dividen yang terbaik, gitu ya. Jadi gue usahain untuk pilih yang terbaik, bukan cuma asal bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya gue juga nggak milih saham Hexa, teman-teman ya. Di situ nggak ada saham Hexa. Ya, nah kenapa kayak gitu? Karena menurut gue ya, untuk industri alat berat itu menurut gue untuk United Tractors atau UNTR itu punya kinerja yang lebih bagus daripada Hexa. Ditambah juga model bisnisnya UNTR itu lebih terdiversifikasi. Ya, dan itu juga dengan
dividen yield yang gede ya. UNTR itu juga dividen yieldnya gede gitu. Jadi meskipun Hexa ini kinerjanya mungkin oke, dividennya juga gede, tapi gua nggak pilih Hexa karena menurut gua ada opsi yang lebih bagus yaitu UNTR gitu ya. Jadi di sini poinnya adalah gua nggak cuman milih yang bagus, tapi gua milih yang terbaik. Kalau gua cuman pilih yang bagus ya, pasti total sahamnya akan lebih dari 20. Tapi gua nggak mau terlalu banyak kasih list saham ya. Menurut gua 20 itu udah cukup besar, udah cukup banyak jumlahnya gitu ya. Jadi supaya buat teman-teman yang mau bikin portofolio dari nol, itu juga kalian, kalau misalnya kalian mau bikin portofolio berdasarkan 20 saham tadi ya, kalian itu tidak over diversifikasi. Menurut gua kalau udah di atas 20 saham kalian pegang, misalnya kalian mau bikin portofolio dari nol dan kalian milih 20 saham yang kemarin gue sebut ya, menurut gue itu udah sangat-sangat terdiversifikasi. Kalau misalnya kalian nambah lagi saham lain, itu menurut gue udah over diversifikasi, dan itu malah bisa jadi berpotensi untuk ngurangin kalian punya return investasi gitu ya. Jadi gue nggak mau pilih terlalu banyak saham. Menurut gue 20 itu udah banyak banget, dan dari 20 itu tentunya gue bukan cuman pilih yang bagus-bagus doang, tapi gue pilih yang terbaik. Dan kita masuk ke parameter yang terakhir, dan menurut gue ini adalah parameter yang paling penting dalam milih saham terbaik untuk dividen investing. Ya, parameter yang terakhir itu adalah maximum yield dan minimum payout ratio. Nah, ketika gue mau milih saham untuk dividen investing, ya tentu gue mau saham perusahaan yang bisa bagi dividen dengan dividen yield yang semaksimal mungkin. Tapi di sisi lain, gue juga tentunya mau saham perusahaan yang bisa bagi dividen dengan payout ratio yang seminimal mungkin. Nah, kenapa payout rasionya harus seminimal mungkin? Ya, itu karena ya gue mau selain perusahaan itu dia bagi dividen dengan yield yang gede, ya gue juga mau perusahaan itu dia tetap nyisihin laba yang cukup besar, ya dia nyisihin budget yang cukup besar dari labanya untuk dia bisa investasi untuk ekspansi bisnis. Jadi minimum payout ratio itu bicara tentang dia itu masih nyisihin laba, dia masih nyisihin budget dari laba yang dia cetak itu untuk investasi dengan dana yang besar, untuk dia bisa ngembangin bisnisnya gitu ya. Jadi gue bukan cuman mau saham perusahaan yang dividen yieldnya gede, tapi gue juga mau beli saham perusahaan yang masih terus ekspansi bisnisnya. Dan tentunya parameter yang ketiga, maximum yield dan minimum payout ratio, ini tentunya bisa untuk memperbesar potensi keuntungan yang kita bisa dapat dari saham-saham high dividend. Nah, terkait parameter yang ketiga ini, ya gue ada ngelakuin beberapa seleksi, gue ngelakuin beberapa pertimbangan, dan memang gue memutuskan untuk nggak memilih beberapa saham. Salah satunya, ya kita bisa lihat di sini, salah satu saham yang nggak lolos seleksi di parameter yang ketiga itu lagi-lagi adalah saham MPMX ya. Nah, saham MPMX ini menurut gue dia nggak lolos seleksi di dua parameter. Yang tadi parameter yang kedua itu bicara tentang fundamental terbaik, ya dia bagus fundamentalnya tapi bukan yang terbaik. Yang ketiga itu adalah bicara tentang dia ini, ya dia memang bagi dividen dengan yield yang gede, tapi payout rasionya juga terlalu gede menurut gua, yang mana ini ada di 92% untuk MPMX. Sedangkan kalau kita bandingkan sama tiga saham yang di sebelahnya, ya kalau kita lihat kayak UNTR, BJBR, itu mungkin dividen yieldnya ada di bawahnya dia sedikit, ya tapi itu dengan dividen payout ratio yang jauh lebih kecil daripada MPMX. Artinya meskipun UNTR sama BJBR itu dia bagi dividen dengan yield yang lebih kecil, tapi dia nyisihin laba yang lebih besar untuk dia investasi untuk ngembangin bisnis. Dan bahkan MPMX ini bisa dibilang kalah telak dari ITMG ya untuk parameter yang ketiga ini, di mana ITMG itu dividen yieldnya lebih besar daripada MPMX, tapi dengan payout yang lebih kecil daripada MPMX gitu ya. Jadi ya tentu dengan kayak gitu, gue jauh lebih prefer ITMG daripada saham MPMX. Intinya adalah kenapa gue nggak milih saham MPMX itu karena banyak saham perusahaan lain dengan fundamental yang bagus gitu ya, dengan payout rasio yang lebih kecil dan dividen yieldnya juga gede. Oke lah, mungkin lebih kecil kayak UNTR sama BJBR itu yieldnya kalah sama MPMX, tapi dengan payout rasio yang lebih kecil juga, gue ngelihat kalau dia itu UNTR sama BJBR itu punya potensi pertumbuhan bisnis yang jauh lebih bagus daripada MPMX gitu ya. Jadi gue bukan cuma ngelihat yieldnya gede, gue bukan cuma ngelihat yieldnya yang penting besar, tapi gue juga ngelihat ya, gimana sih bisnisnya ini pertumbuhannya ke depannya seperti apa, potensinya seperti apa, gitu ya. Seberapa besar laba yang disisihin sama manajemen untuk investasi buat pengembangan bisnis, ya. Nah,
Tapi untuk parameter yang ketiga ini, gue juga ngelakuin pertimbangan yang kedua, yaitu adalah gue memilih saham Demas karena meskipun ya payout rasionya itu lebih gede ya, 100%, di sekitaran 90-100%. Demas ini rutin banget bagi dividen dengan payout rasio itu bisa sampai 90-100%, bahkan pernah lebih dari 100%, gitu ya. Nah, tapi kenapa sih gue tetap pilih Demas daripada MPMX gitu ya? Itu karena yieldnya itu memang tinggi banget ya. Payout rasionya oke lah, dia memang gede ya, bisa 90-100%, dan itu tentunya menghambat pertumbuhan bisnis. Tapi dengan dividen yieldnya yang tinggi banget, ya, itu menurut gua udah bisa kasih return investasi yang gede tanpa gua harus bergantung atau tanpa gua harus berharap sama pertumbuhan bisnis. Ya, dimana Demas itu dividen yieldnya itu ada di 17-20%. Nah, dengan yield yang segede gitu, segede 17-20%, tentu itu ngebuat gua itu udah nggak lagi berharap sama capital gain karena memang yieldnya aja udah gede kok, gitu ya. Ngapain lagi gua harus ngejar capital gain, gitu ya. Jadi dengan dia Demas ini nyisihin labanya itu bisa dibilang dia nggak ada nyisihin labanya untuk ngembangin bisnis ya. Labanya itu hampir semuanya, bahkan semuanya dipakai untuk bagi dividen ya. Tapi dengan Demas itu dia yieldnya udah gede ya, menurut gue itu tetap menarik karena ya returnnya bisa dibilang udah cukup besar. Dan kalau kita bicara tentang payout, kita bicara tentang pertumbuhan bisnis dengan yield yang segede gitu, gue nggak peduli lagi sama pertumbuhan bisnis, gue nggak peduli lagi sama capital gain. Ya udah, gue cukup ngambil keuntungan dari dividen yieldnya aja. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih cara gue milih saham-saham terbaik untuk dividen investing. Apa aja bahan pertimbangannya untuk gue naruh satu saham itu jadi salah satu saham yang bagus, yang terbaik untuk dividen investing. Intinya nggak bisa cuman sekedar saham bagus aja, tapi ada beberapa pertimbangan supaya saham-saham yang kita pilih untuk dividen investing itu adalah saham-saham perusahaan yang terbaik. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, ya, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuman analisa, ini cuman gua itu nge-sharing bahan pertimbangan gitu ya, dan gua share opini gua ya. Jadi keputusan investasi 100% di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.